Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Depolers, apa kabarnya? Kembali lagi ke podcast Departemen Ilmu Politik UNAN. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Dina Afrianti dari ICU, Australian Catholic University. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu mampir ke podcast kami. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang disabilitas. Di mana disabilitas ini berkaitan dengan hak warga negara dan juga hak asasi manusia, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa disabilitas memiliki akses yang sama dengan orang yang normal. Nah, kita akan fokus membahas tema ini dalam kaitannya membangun kampus yang ramah disabilitas. Ya. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Mungkin ini saya langsung ke pertanyaan pertama Bu. Ya, kita langsung masuk ke diskusi. Kira-kira Ibu ini kan mengajar di Australia dengan fasilitas yang mungkin jauh berbeda dengan Indonesia. Hmm. Kira-kira kalau eh, ibu membandingkan atau ibu melihat mengamati di Indonesia ini, bagaimana ibu pengamatan ibu ataupun pendapat ibu tentang kondisi ataupun akses pendidikan tinggi terhadap disabilitas di Indonesia ini, bagaimana Bu? Ya. Hmm. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan juga atas undangannya Hmm. untuk saya bisa berada di forum ini ya, untuk bisa menyampaikan sesuatu yang memang sangat penting untuk kita Hmm. bicarakan Hmm. gitu ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, apa yang ada di Australia dan ada di Indonesia dalam hal pemberian akses Hmm. kepada penyandang disabilitas itu memang jauh berbeda Hmm. ya. Walaupun secara legal formal, baik di Australia dan di Indonesia itu sudah memiliki landasan hukum yang Hmm. seharusnya membuat penyandang disabilitas di Australia dan Indonesia itu bisa hidup setara ya dengan orang yang tidak memiliki disabilitas. Indonesia dan Australia sama-sama negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang penyandang disabilitas. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB pada tahun 2011 dan pada tahun 2016 pemerintah juga sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi secara legal formal sudah ada dasarnya ya. Perbedaannya menurut saya adalah tentang bagaimana legal formal tadi, legalitas dan kebijakan tersebut diimplementasi. Ya, kalau di Australia itu menurut saya implementasi dari kebijakan itu sangat-sangat kuat. Di Australia tidak ada undang-undang khusus tentang disabilitas, itu tidak ada. Yang ada Oke. hanya undang-undang anti diskriminasi. Oke. Ya, Hmm. artinya segala bentuk diskriminasi, apakah itu terhadap perempuan, kelompok-kelompok orang yang berlatar belakang etnis berbeda, Hmm. atau penyandang disabilitas itu adalah pelanggaran kalau Hmm. terjadi diskriminasi. Jadi undang-undangnya hanya satu itu, hanya Oke, oke. anti Hmm. Hmm. discrimination law, Hmm. gitu ya. Nah, karena itu adalah apa namanya, diskriminasi itu dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, dia juga bertentangan dengan hak asasi manusia Oke. gitu. Sama juga di Hmm. Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Australia sudah melakukan banyak hal Hmm. dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hak penyandang Oke, disabilitas. oke. Jadi untuk akses pendidikan sampai perguruan tinggi itu ada akses pekerjaan, Hmm. akses terhadap layanan kesehatan, Hmm. public akses terhadap layanan-layanan sosial dan publik lainnya gitu ya. Itu masih banyak lah yang perlu kita bisa pelajari gitu Hmm. ya, Hmm. bagi pemangku kebijakan untuk melihat bagaimana pemenuhan hak tersebut Hmm. gitu ya. Mungkin itu ya sebagai Oke. awal ya, ya dalam hal perbedaannya ya. Hmm. Jadi menurut saya bahwa implementasi dari kebijakan itu yang sudah sangat kuat dan disitulah terjadi perbedaannya gitu. Kalau di Indonesia sendiri kan kalau nggak salah ada Undang-Undang Nomor 8 2016 Bu ya Betul, tentang disabilitas. Secara undang-undang ada, cuma mungkin berarti implementasinya belum maksimal. betul. Nah, kira-kira selain aspek implementasi atau pelaksanaan, kira-kira
Kalau menurut pengamatan Ibu, hal yang lain yang membuat banyak kampus di Indonesia ini masih menghadapi atau struggle gitu, kesulitan Mm-mm. untuk memenuhi supaya bisa diakses oleh disabilitas. Iya. Selain karena aspek implementasi, apakah karena ada hal-hal lain yang turut menghambat itu, Mm-mm. misalnya dari aspek stigma sosial Iya, ataupun budaya. Kira-kira betul. dalam pengamatan Ibu bagaimana? Iya. Jadi betul sekali tadi seperti saya sampaikan ada Undang-Undang Disabilitas Hmm, Nomor 8 Tahun 2016 yang hmm, itu adalah turunan hmm, dari ratifikasi hmm, Indonesia hmm, terhadap Konvensi PBB. hmm, Jadi Indonesia itu punya kewajiban internasional loh ya, hmm, hmm, karena meratifikasi UNCRPD atau Konvensi PBB, artinya Indonesia berkewajiban secara internasional kepada UN gitu ya, kepada PBB untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Nah, di dalam Undang-Undang Disabilitas itu sudah jelas diatur bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan dari tingkat pendidikan usia dini hmm, sampai pendidikan tinggi, hmm, ya gitu hmm, ya. Tetapi masalahnya adalah banyak sekali penyandang disabilitas untuk masuk ke sekolah umum hmm, ke sekolah pendidikan usia dini saja sudah sulit hmm, ya hmm, kan. hmm, Kemudian masuk lanjut ke SD, SMP, SMA, selalu ada halangan dan tantangan ya. Halangannya bisa karena memang tidak ada akses secara fisik, misalnya kalau dia disabilitasnya mobility ya. hmm, Misalnya dia berkursi roda, hmm, bagaimana bisa pergi dari rumah pergi ke sekolah karena hmm, misalnya tidak ada alat transportasi dan lain sebagainya, dan itu persoalan. Nah, untuk sampai ke pendidikan tinggi kita harus sadari ya bahwa siswa dengan disabilitas yang bisa lulus pendidikan menengah SMA misalnya, itu artinya dia sudah melewati berbagai macam tantangan dan hmm, rintangan hmm, gitu ya. Di kelas juga mungkin mengalami halangan ya hmm, kan, kalau misalnya dia bersekolah di sekolah umum ya kan, kalau misalnya dia tuli hmm, atau netra, artinya ketika belajar itu kita harus menyadari tantangannya seperti apa gitu ya. Mungkin pihak sekolah ada juga yang mengeluh gitu, bagaimana cara mengajar anak yang tuli misalnya, bagaimana cara mengajar anak yang netra dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika mau masuk kuliah itu yang sering saya temui dalam penelitian saya, kampus seringkali menyampaikan bahwa tidak bisa menerima anak dengan disabilitas tertentu hmm. karena kami tidak punya fasilitas atau kami Oke. tidak Hmm, hmm. punya apa namanya alat atau apa ya, dukungan dan lain Hmm. sebagainya, resources Oke, untuk oke. mendukung siswa yang memiliki disabilitas. Sebenarnya itu udah satu bentuk diskriminasi Oke, loh oke. ya. Dan di dalam undang-undang sebenarnya penolakan itu sudah bisa Hmm. dikenakan sanksi administratif. Ada di dalam pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Oke, oke, tadi oke. gitu. Jadi itu yang perlu kita selalu apa ya, ingatkan ya kepada apa pengelola perguruan tinggi Hmm, bahwa ketika kalau Anda menolak siswa dengan disabilitas hmm, dengan alasan apapun tuh sebenarnya melanggar hmm. undang-undang. Aturan ya, hukum ya. Iya. Oke. Kira-kira kalau menurut Ibu, selain mengimplementasikan ataupun merujuk pada aturan dalam Mm-mm. pelaksanaan, sebenarnya Oh apa yang ya. perlu dilakukan oleh bukan hanya universitas tapi institusi pendidikan di Indonesia ini Mm-mm. supaya mereka menciptakan suatu tempat yang ramah bagi disabilitas. Jadi Iya, ketika disabilitas itu pergi ke tempat pendidikan, mereka tidak merasa ini mereka menghadapi seperti beban-beban moral gitu. iya, Malas nanti ke sana nanti iya, mendapat ini. Kira-kira apa yang harus betul. dilakukan oleh institusi Iya, pendidikan supaya institusi pendidikan ini menjadi tempat yang ramah dan nyaman bagi disabilitas kalau menurut pandangan Ibu? iya. Jadi tadi saya mungkin belum menjawab seutuhnya Hmm, pertanyaan sebelumnya ya, hmm, selain persoalan implementasi kebijakan, hmm, apalagi sebenarnya juga menurut saya yang sering menjadi persoalan adalah adanya awareness atau kesadaran hmm, bahwa itu adalah hak ya. hmm, Jadi seringkali kalau menurut observasi saya, hak itu masih kurang begitu dipahami ya oleh hmm, pemangku kebijakan hmm, atau pengelola negara. Eh,
pengelola negara ini sebenarnya kan tugasnya adalah memenuhi semua hak warga negaranya ya, termasuk penyandang disabilitas. Nah, eh, artinya bahwa kurangnya kesadaran itu sehingga tadi muncul pernyataan kita nggak punya resources, kita nggak bisa memenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau itikadnya ada dan kesadaran bahwa this is something that we need to do, karena ini adalah hak dari anak dengan disabilitas, maka akhirnya pengelola atau penyelenggara pendidikan pasti akan berpikir dong, mencari bagaimana cara supaya kita bisa mengakomodir dan memenuhi hak dari mahasiswa dengan disabilitas ini. Jadi menurut saya ini ada persoalan stigma, persepsi, dan juga kurangnya kesadaran akan pemenuhan hak tersebut ya. Yang seperti saya bilang tadi, padahal diatur dalam undang-undang untuk dipenuhi gitu ya. Terus apa saja yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentu saja menurut saya kembali ke undang-undang yang ada, juga ada peraturan Permendikbudristek tahun 2023 ya, nomor 48 tentang akomodasi yang layak. Itu artinya bahwa seluruh penyedia pendidikan dari usia dini sampai pendidikan tinggi itu berkewajiban juga memenuhi akomodasi. Nah, akomodasi itu adalah apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dengan setara dengan yang lain. Misalnya di kampus disediakan di kelas itu dosen misalnya menyediakan kalau memberikan materi, kalau misalnya mengetahui ada anak dengan anak netra gitu ya, maka dia memberikan misalnya rekaman atau memberikan rekaman rekaman pembelajaran ya. Jadi bisa didengar, dia tidak bisa melihat tapi bisa didengar dan lain sebagainya. Yang mobilitas gitu ya. Tadi saya lihat di kampus misalnya sudah ada rem-rem atau jalur-jalur kursi roda yang baik. Tetapi ada juga yang masih curam-curam seperti itu. Sebenarnya sudah sejak tahun 1998 Indonesia punya peraturan Kementerian Pekerjaan Umum ya, PU, tentang berapa derajat kemiringan rem dan lain sebagainya, luas pintu kayak gitu ya dan lain sebagainya, itu udah ada sebenarnya dari tahun 1998 itu ada undang-undangnya. Cuman ya itulah mungkin tidak dibaca ya. Oke. Tidak terlalu populis mungkin Bu ya. Betul. Berarti selain soal fasilitas SDM, berarti kita juga punya PR di soal kurikulum gitu ya. Betul. Kurikulum sehingga kurikulum ini bersikap tidak eksklusif tapi inklusif, terbuka untuk semua. Iya. Nah, jadi apakah dia normal ataupun disabilitas itu dia bisa yang disabilitas dia bisa mengejar gitu ya dengan kurikulum yang one for all gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Jadi kayak seperti di Australia ya, di kampus itu mahasiswa dengan disabilitas tergantung dengan ragam disabilitasnya, termasuk yang invisible disability, yang tidak terlihat ya, misalnya kayak tadi yang punya schizophrenia atau dia punya anxiety, punya bipolar, yang tidak terlihat kan, orang tidak tahu seseorang ini punya disabilitas atau tidak karena nggak terlihat. Tidak seperti orang yang pakai kursi roda dan lain sebagainya. Nah, kalau di kampus di Australia, di kampus saya di Australian Catholic University, mahasiswa itu di awal perkuliahan itu bisa mendapatkan semacam sertifikat lah atau tanda. Jadi dia kalau misalnya artinya mungkin dia butuh waktu lebih lama dalam mengerjakan tugas dari misalnya kalau yang kita biasanya kan bikin assignment itu June-nya misalnya tanggal 5 September. Tapi kita tahu kalau anak yang memiliki disabilitas atau ada hal lain itu secara otomatis langsung mendapatkan tambahan waktu gitu tanpa harus ini karena sudah otomatis ada di dalam sistemnya. Sang mahasiswa tersebut hanya tinggal mengklik apa gitu, nanti otomatis akan ada tambahan waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan kurikulum yang inklusif adalah bagaimana kita sebagai tenaga pendidik itu memahami kebutuhan yang berbeda dari siswa kita gitu. Jadinya dan sedapat mungkin karena begini ya,
kadang-kadang mungkin di Indonesia juga orang masih takut kalau Hmm. harus reveal their Oke. disability, betul nggak? Ya, Ya, misalnya dia yang punya mental health, nanti nanti takut di stigma Oke. gitu. Oh, dia itu loh, dia stres loh, dia anaknya gini-gini. Mungkin seperti itu ya, ada ya. Jadi double effect gitu ya. Jadi akhirnya mahasiswa yang punya invisible disability, dia simpan aja sendiri, ya kan? Hmm. Dan ini menurut saya kepekaan yang harus ada di antara kita tenaga Oke. pendidik gitu ya. Kita harus lihat gitu ya, apalagi kalau kita mengajarnya nggak online, Hmm. bisa dengan mudah kan di kelas kita lihat ya Mhm. mahasiswa yang kira-kira mungkin dia punya slow learning, Mhm. misalnya ada itu juga bentuk disabilitas slow Oke. learning ya. Artinya dia menangkap materi yang diajarkan tuh butuh waktu lebih lama. Oke. Kalau memang seperti itu ya kita misalnya juga harus membuat, misalnya kita mengajar itu ngomongnya jangan buru-buru gitu Oke. ya, Oke. jangan cepat-cepat gitu Hmm. ya. Selalu memastikan lingkungan di kelas seperti apa gitu Hmm. ya, sehingga kita bisa mengadjust Hmm. ya kan, Hmm. mengadjust gitu. Dan mungkin juga bentuk inklusif kurikulum itu adjustment terhadap materi ujian gitu. Hmm. Ada anak disabilitas yang invisible disability misalnya tidak bisa duduk misalnya di dalam ruangan yang ruangan untuk mengerjakan tugas atau sorry ujian. Kalau Mhm. ujian dia akan panic attack Oke. misalnya, Oke. ada kan, Ada. pasti ada yang kayak Hmm. gitu. Bukannya nggak bisa, tapi memang secara mental dia punya eh, punya hal itu gitu. Jadi kalau udah ada kata ujian, dia akan langsung gugup, panic Oke. attack, Hmm. akhirnya nggak bisa. Oke. Nah, itu yang harus kita cari tahu gitu. Hmm. Jadi bukan berarti dia tidak tidak bisa, tetapi karena dia memang ada mental disability Hmm. sehingga butuh adjustment, Hmm. butuh reasonable accommodation. Hmm. Di situ yang kita sebagai tenaga pendidik harus reach out. Oke. Nah, persoalannya mungkin nanti akan, oh kalau begitu pekerjaan kita jadi tambah Oh dong, gitu ya. ya. Oke ya. Iya, atau Sering. kita harus bikin soal berbeda dong, Ah, kayak begitu. ah. Nah, itulah yang disebut dengan kurikulum yang inklusif itu kita selalu bikin adjustment, Oke. bikin perubahan-perubahan yang memudahkan atau yang bisa memungkinkan mahasiswa kita dengan ragam disabilitas itu tetap bisa berpartisipasi di dalam pendidikan tinggi. Kalau Ibu melihat bagaimana kan teknologi ini semakin maju gini, Bu. Hmm. Bagaimana teknologi ini bisa dalam konteks pendidikan ya bisa membantu teman-teman ataupun peserta didik yang menyandang disabilitas itu mengikuti pembelajaran dengan lebih cepat. Iya. Kalau menurut bagaimana? Menurut saya teknologi itu sebuah breakthrough ya, Hmm. dalam hal bagaimana kita bisa semakin memberikan akses kepada penyandang disabilitas. Bayangkan misalnya seperti saya bilang tadi ya, kalau orang dengan disabilitas yang harus menggunakan kursi roda misalnya tinggalnya di gunung, di sebuah gunung di wilayah West Sumatera inilah gitu ya. Untuk pergi ke kampus mungkin dia butuh waktu lama, sementara akses transport nggak ada, terus biaya juga mungkin nggak ada gitu ya. Nah, itu bisa dipastikan dibantu dengan mungkin bisa belajar long distance learning ya kan, seperti itu. Itu satu. Walaupun kita juga sebenarnya di dalam inklusi disabilitas itu mungkin Bapak tahu di Indonesia ada sekolah luar biasa ya, SLB ya. di SLB. Di situ kan anak-anak disabilitas itu berpisah belajarnya dari anak yang tidak dengan disabilitas. Sebenarnya ini adalah sebuah kritik ya, yang seharusnya anak dengan disabilitas itu sekolahnya di tempat di mana anak-anak dengan tidak disabilitas pun sekolah. Kenapa? Kalau dipisah, artinya anak disabilitas itu dieksklusi, Pak. Ya kan? Iya. Jadi mereka itu hanya berkawan dengan orang-orang yang disabilitas juga. Orang-orang yang tidak punya disabilitas berkawan hanya dengan orang-orang yang tidak punya disabilitas. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kira-kira yang dengan tidak punya disabilitas akan cuma nggak tahu tentang disabilitas, ya kan? Nggak punya teman soalnya nggak tahu. Sementara anak disabilitas itu akan
merasa juga nggak nyaman kalau suatu saat harus berinteraksi dengan orang yang disabilitas. Akhirnya kita membuat warga negara kita itu sebenarnya tersegregasi. Ya, ada tingkat Betul. 1, tingkat 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya pendidikan inklusif adalah pendidikan di mana anak dengan disabilitas dan yang tidak disabilitas itu berada di dalam kelas yang sama. Artinya interaksi sosial itu akan baik munculnya. Anak pun dari kecil jadi terbiasa dengan keragaman, Pak. Bahwa ada loh orang yang tidak sama tangannya, tidak sama kakinya, tapi teman saya gitu, ya kan? Tidak terpisah gitu. Tapi kalau dia terpisah, anak dari kecil nggak tahu. Jadi ketika di jalan lihat ada orang, itu apa ya? Kok orangnya? Betul nggak? Di Indonesia sering kayak gitu ya. Nah, kalau di Australia itu perbedaannya karena orang dengan disabilitas sekolahnya di tempat yang sama gitu ya. Jadi teknologi sekali lagi juga ada soal assistive technology ya. Jadi misalnya anak netra ya, mahasiswa netra itu bisa menggunakan text to voice, ya kan? Itu sangat membantu gitu. Makanya ketika bikin PowerPoint slide gitu ya atau Instagramnya Pak jangan lupa dibuat ada alt text-nya. Jadi ya kan alt text itu adalah alat yang bisa membantu teman netra jadi bisa mendengar. Nah, selama ini coba Instagramnya udah pakai alt text belum? Itu dicek ya. Jadi itu jadinya nanti jangkauannya bisa lebih luas kepada teman-teman yang tuli bisa teman-teman netra bisa lihat. Karena di alt text itu kan ada tulisannya nanti ya. Kalau covernya biru ada ya. Dengan cover biru ada gambar 2 ini gini-gini gitu. Jadi Pak gitu. Nah, seperti itu. Jadi di lembaga saya yang Australia Indonesia Disability Research Advocacy Network di Instagram kita, sosial media kita itu dengan seperti itu gitu. Jadinya bisa diakses oleh teman-teman yang memiliki disabilitas. Jadi kalau menurut penjelasan Ibu tadi ya, kalau kita memisahkan antara yang disabilitas dengan yang tidak disabilitas itu justru bisa menciptakan ketidakpekaan ya. Empatinya justru semakin rendah gitu. Semakin rendah bukan semakin tinggi gitu. Maka dari situlah timbul semacam tindakan diskriminasi yang lebih lanjut atau diskriminasi itu memang dipelihara gitu. Karena ada pemisahan antara ini yang misalnya top tier, ini yang kelas 2 gitu ya Bu ya. Betul. Kira-kira apa dari kondisi ini apa yang seharusnya mendesak dilakukan oleh pemerintah Ibu, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi, apa yang mendesak yang seharus dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian sehingga sehingga pendidikan yang inklusif yang one for all tadi itu bukan hanya sekedar retorika tapi ya mulai masyarakat bisa merasakan itu. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya ya, apa yang paling mendesak gitu, pertanyaan itu jawaban saya adalah yang paling mendesak adalah punya kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai penyedia layanan pendidikan. Jadi menurut saya saat ini itu kita tidak perlulah, kalau menurut saya ya, perguruan tinggi itu dimulai dari perguruan tinggi itu sendiri. Dari Pak Rektornya punya keinginan dan kesadaran penuh gitu untuk menjalankan amanat undang-undang, amanat Permendikbudristek ya, waktu itu masih Permendikbudristek 2023. Di situ semuanya ada aturannya ya gitu. Ada undang-undang lagi yang tadi saya bilang tentang bagaimana membuat infrastrukturnya, maksud fisik ya, misalnya ininya seperti apa. Saya mau kasih contoh ya, ini contoh baik sekali, best practice menurut saya. Profesor Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2006-2007 ketika beliau menjadi rektor di UIN Yogyakarta, beliau dengan kesadaran penuh gitu ya, menyadari bahwa penyandang disabilitas punya hak untuk kuliah, untuk mendapatkan akses perguruan tinggi. Kan UIN Jakarta, UIN itu di bawah Kementerian Agama ya. Ya, tidak ada dana kan, tidak ada budget tidak ada anggaran untuk bikin ULD atau bikin reasonable accommodation dan lain sebagainya, nggak ada.
Tapi karena kesadaran itu, eh, Profesor Amin Abdullah sebagai rektor secara secara eh, sadar Hmm. gitu ya, bagaimana mengelola anggaran di dalam UIN itu Hmm. supaya bisa mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Hmm. Akhirnya ULD pertama yang ada di Indonesia itu ada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Oke. dan itu tokohnya adalah Profesor Dr. Amin Abdullah. Hmm. Jadi kenapa beliau didasari oleh ajaran Islam bahwa setiap orang itu sama dan derajatnya itu harus saling kita tinggikan gitu Oke. ya. Jadi menurut saya itu saya sebut selalu dalam tulisan saya, karena menurut saya kalau kita bicara kebijakan itu sudah cukup banget. Hmm. Yang kurang itu adalah the willingness, ya kan? Keinginan untuk mewujudkan itu gitu ya. Bahwa pendanaan itu memang cukup besar untuk menyediakan akomodasi yang layak, tapi menurut saya itu kalau keinginannya ada itu bisa nggak sih? Bisa kan? Bisa kan? Nanti bisa dicari duitnya gimana, tapi yang penting ada dulu. Willnya. Kalau bisa jemput bola ke sekolah-sekolah SLB, ke SMA-SMA yang ada penyandang disabilitasnya. Karena dengan memberikan akses perguruan tinggi, artinya perguruan tinggi memberikan jalan bagi penyandang disabilitas untuk mendapat penghidupan yang layak. Ya kan? Kalau dapat penghidupan yang layak, dapat pekerjaannya sektor formal, dia akan bayar pajak. Benar Oke. nggak? Ya. Betul? Betul. Bayar pajak berarti sama kita kan, bayar pajak. Seperti Pak Andri juga bayar pajak, artinya pajak negara nambah dong. Kan Kembali. pemerintah suka nih kalau ada pajak-pajaknya ya. Jadi Ya. kita harus berpikirnya seperti itu, dan itu Oke. juga yang ada di Australia. Oke. Kesadaran bahwa kalau penyandang disabilitas bisa bekerja, dia akan menjadi penyumbang pajak juga. Oke. Gitu. Senang nih Indonesia kalau soal pajak. Senang pasti. Ada suntikan dana untuk pembangunan gitu ya. Betul, ya kan, dan memenuhi hak asasi penyandang disabilitas. Tapi Jadi sama-sama senang kan? Penyandang disabilitas bisa hidup mandiri, negara bisa dapat pemasukan tambahan pajak. Jadi Lumayan besar loh, penyandang disabilitas Indonesia itu ada sekitar 18% dari seluruh total populasi. Walaupun datanya ada yang berbeda-beda, ada yang bilang 12, ada yang 18, ada 20 ya, tetapi kira-kira dalam range itu ya kira-kira. artinya ini memang kembali ke will kita semua masing-masing ya. Betul. Sebelum ke yang lebih tinggi, ke soal pemerintah, bagaimana kita sebagai warga negara juga melihat ataupun memperlakukan disabilitas. Betul. Ketika kita memperlakukan disabilitas secara berbeda, berarti harapan untuk menciptakan suatu pendidikan yang terbuka untuk semua itu masih jauh dari angan tuh ya. Benar. Kalau masyarakatnya melihat disabilitas itu sebagai the others ataupun warga kelas 2 gitu ya. Iya. Mungkin demikian podcast kita pada siang hari ini, Bu. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement. Oke, closing statement ya. Apa ya, menurut saya yang paling penting tadi kita bicara soal willingness dan awareness itu bisa kita mulai dari masing-masing kita, dengan mulai tidak lagi berpikir atau menstigma atau menganggap orang dengan disabilitas itu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Kemampuan penyandang disabilitas itu sama, hanya caranya yang berbeda gitu ya, different ability. Ya kan? Kemudian juga penting oleh karena itu untuk tidak menstigma dengan mulai menggunakan bahasa yang menghormati penyandang disabilitas begitu ya. Kemudian juga saya pikir adalah yang paling utama bahwa kita sebagai masyarakat muslim ya, kita harus ingat bahwa setiap orang di mata yang Maha Mencipta itu kan sama ya. Dan ayat pertama itu kan juga baca. Berarti semua orang kan harus membaca gitu ya. Semua orang harus bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan
Saya yakin dengan itu artinya membuka jalan untuk penyandang disabilitas bisa kuliah sampai perguruan tinggi, bisa mendapatkan hak-haknya di kampus-kampus untuk belajar, dan teman-temannya di kampus juga menjadi lingkungan yang kondusif ya, yang suportif, yang tidak mendiskriminasi, tidak menstigma, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang sangat menghormati perbedaan begitu. Gitu ya mungkin ya. Oke Bu, oke. Oke. Ini sangat menarik dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk sekali selama di Padang ini sudah mampir ke podcast kami. Terima kasih Ibu. Kita jumpa di lain waktu dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.